Kelas Catatan Prestasi MTS Negeri 6 Nganjuk, Jawa Timur 2023. MTS 6 Nganjuk terus mengembangkan layanan kesiswaan dengan pengembangan lahan persiapan pembangunan ma'had merupakan program rintisan boarding school. Motor realisasi prestasi dengan upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah lewat penilaian kinerja Kepala MTSN 6 Nganjuk. Mengacu siswa Ahad Bukaina adalah realisasi program tahfiz yang melibatkan seluruh siswa. Pengajian untuk siswa membangun keimanan dan menata akhlak sebagai bagian dari rintisan boarding school. Juga program intensif BTT khusus bagi siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Absen harian alam rekod merupakan salah satu kontrol lembaga pada siswa yang tersambung dengan handphone orang tua. Berangkat dari visi terbentuknya madrasah dengan mengembangkan potensi peserta didik yang unggul, terampil, berkarakter, menuju insan akhlakul karimah lewat program unggulan, maka lahirlah rangkaian prestasi. Di antaranya implementasi kurikulum merdeka, fashion show MTS Negeri 6 Nganjuk dengan produk unggulan baru, expo yang mengeksplor karya para siswa, juara 3 bagian suara se-Kabupaten Nganjuk. Dan yang pertama dalam sejarah pemilihan OSIS madrasah di Kabupaten Nganjuk adalah dilaksanakan pemilihan OSIS secara online. Sementara masih dalam tahapan ini program informasi ala metaverse, termasuk program unggulan Jalan Kepan, upaya melestarikan budaya negeri. Tiada hari tanpa prestasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Ibu Direktur yang saya hormati dan sekalian berbahagia, judul podcast praktis saya pada kesempatan kali ini adalah diversifikasi layanan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa di MTS Negeri 6 Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu pada prinsipnya bahwa pendidikan itu adalah suatu upaya untuk merubah perilaku peserta didik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi, ternyata pendidikan tidak sekedar untuk mengubah perilaku, tapi bagaimana lembaga membangun karakter dan kompetensi didik untuk mampu dan eksis menyongsong masa depannya. Yang kedua, kita tahu anak MTS itu hari ini berusia genap 13 atau 14 tahun. Artinya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi anak sudah masuk dunia kerja. Oleh karena itu bagaimana lembaga untuk bersaing diri untuk menyiapkan generasi ini. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa keterampilan level 21 ini yang pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif dan inovatif termasuk menyangkut keterampilan dan teknologi. Yang ketiga komunikatif termasuk kemasan bahasa, kolaboratif, dan yang terpenting adalah agama sebagai pengendali. Oleh karena itu yang keempat, kita tahu memajukan potensi yang dimiliki oleh siswa. Punya minat bakat yang berbeda-beda, punya daya tangkap pembelajaran yang berbeda-beda. Karena itu menghadapi yang seperti ini, bagaimana MTS 6 desain pembelajaran ini, maka kami istilahkan isinya adalah diversifikasi layanan pembelajaran. Bapak Ibu saya hormati, pokok masalah yang kita angkat pada kesempatannya, maka itu diversifikasi. Yang kedua, apa bentuk diversifikasi selain di MTS 6 Nganjuk? Dan yang terakhir, dampak apa, output apa yang diperoleh setelah dilaksanakan diversifikasi layanan pembelajaran? Yang pertama, diversifikasi di sini yang dimaksud yang kita pahami di sana adalah layanan pembelajaran yang diberikan berdasar minat bakat dan potensi peserta sehingga bertujuan untuk bisa mengoptimalkan
potensi yang dimiliki setiap peserta didik serta mampu menghadapi tantangannya. Kemudian bentuk-bentuk diversifikasi layanan terterapkan. Yang pertama adalah layanan kelas target. Ini bagi anak yang mempunyai potensi target kita akomodir di kelas ini. Yang kedua yaitu anak-anak yang memiliki potensi di bidang akademik, baik sains, matematika, atau bahasa, tertampung di kelas ini. Yang ketiga yang memiliki potensi olahraga dan seni, kita tampung di kelas ini. Kemudian yang keempat yaitu penguatan layanan ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstra utama yang kita wajibkan untuk kelas 7. Kemudian berikutnya DTG. DTG bukan bimbingan baca tulis, tapi bimbingan tilawatul Quran. Ini menjadi program intensif kelas 7 yang harus dilakukan di awal tahun ini. Kemudian ada rintisan boarding school. Bapak Ibu, kami memang belum punya asrama, belum punya mahat, tapi kegiatan-kegiatannya itu kita upayakan mencerminkan anak-anak yang berasrama. Ini salah satunya adalah ketika Sabtu sore jam 5 harus berangkat ke mushola, ke madrasah, sebagaimana yang kita dulu ke surau untuk ngaji, kemudian ngaji tata krama, ada keputrian, sampai besok pagi kembali pulang. Itu bentuk yang kita jalankan itu boarding school walaupun belum punya asrama. Yang kelima, absen siswa baru. Ini tersambung dengan HP orang tua, sehingga ini bisa terkontrol anak ini masuk sana sekolah atau tidak, langsung bisa dilihat oleh orang tua. Yang terakhir yaitu merilis pola trilingual. MIN, MTSN dan MAN ini masih dalam pembahasan dan belum diserahkan pada tahun ini. Artinya ketiga lembaga ini, MIN, MTSN, MAN harus berkolaborasi, harus menjadi satu kesepakatan agar bagaimana MIN, MTSN, MAN itu menyatu. Siswanya jauh dari MIN bisa ke MTSN, MTSN bisa ke MAN, tanpa harus keluar dan yang akhirnya yang potensi diambil oleh sekolah tetangga. Ini harus kita rilis bagaimana beberapa bahasa bisa eksis. Maaf, sudah habis. Ya, dampak yang diinginkan yaitu tentu keimanannya meningkat, prestasi meningkat, dan seterusnya. Ini baru dokumen ya usaha kemarin. Nah ini ya, ini termasuk kemarin. Ini kalau kemarin siswanya ingin juara, kemarin juga sudah penghargaan. Kemudian dari dokumen-dokumen kegiatan yang kita laksanakan. Nah ini termasuk kita bersama dengan tim rehabilitasi narkoba Jawa Timur untuk mengendalikan lajunya anak remaja, bullying dan seterusnya. Ini yang tadi boarding rintisan boarding school. Ini metaverse yang tadi saya sampaikan, ini termasuk untuk menggerakkan madrasah literasi walaupun yang bersama ini kita akan wujud dengan perpustakaan mereka. Salah yang dimiliki ini Bapak Ibu. Kemudian ini lapangan yang akan kita lakukan untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan. Dan ini impian masa depan kita ke depan. Kita sudah punya sertifikat yang sudah atas nama internasional. Kesimpulan, dengan diversifikasi layanan pembelajaran ada 6 terbukti. Diharapkan terbukti dapat meningkatkan potensi atau prestasi akademik atau akademik sebagai wujud berkembangnya bakat, minat, dan potensi yang dimiliki pendidik secara tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sidetan.